Sedangkan haji secara batin itu kita lakukan setiap saatnya. Jadi jangan ditunggu musim haji. Kalaulah haji itu secara batin setiap hari, mana yang dikatakan haji secara batin, haji secara hakikat, haji secara makrifat. Nah, yang dikatakan haji itu adalah orang yang telah menjadi tamu Allah. Kalau dia sudah menjadi tamu Allah, tentu orang yang menjadi tamu Allah, dia telah menyaksikan Allah itu. Jadi, bagaimana dia cara menyaksikan Allah itu sehingga dia dikatakan menjadi tamu Allah? Menyaksikan Allah itu pada diri sendiri. Maka ketika kita sudah menyaksikan Allah pada diri sendiri, maka disitulah dikatakan bahwa kita ini telah berhaji. Maka orang yang telah menyaksikan Allah pada diri sendiri, disitulah disebut dia itu berkekalan bersama Allah. Jadi secara hakikat dan secara makrifat, setelah dia menyaksikan Allah pada diri sendiri, maka terjadilah namanya fana. Fana itu hilanglah wujud dan sifatnya ke dalam wujud dan sifat Allah. Inilah yang dikatakan man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud dan Allah yang bersifat, maka ketika itu fanalah dirinya. Fana wujud dirinya yang merasa dirinya ada. Fanalah dirinya yang merasa dirinya itu yang bersifat sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat dan hayat tadi itu. Jadi secara makrifatnya haji itu adalah orang yang telah berkekalan dirinya di dalam dirinya Allah. Itu yang haji. Ini yang mesti dilakukan selalu. Yang katakan namanya daimun itu. Makanya kalau kita sudah mengenal dan memahami haji secara ilmu hakikat dan makrifat, lalu kita ada dana kita, ada biaya kita ada daftarkan. Rupanya di tahun ini kita dapat giliran bahwa kita bisa menunaikan ibadah haji ke Makkah. Itu haji kita sudah sempurna zahir dan batin. Haji dalam pandangan manusia, kita sudah ke Makkah, sudah melaksanakan ihram, wukuf, tawaf, sa'i, bersyukur, tertib tadi. Dan haji secara makrifat, secara hakikat juga sudah diakui oleh Allah tadi itu. Aturan zahir dan batin. Tapi kalau dia belum menyaksikan Allah pada dirinya, lalu dia pergi ke Makkah, ini maaf Ustaz cara ngomongnya, itu baru haji dalam pandangan hukum syara namanya. Haji dalam pengakuan manusia, tapi belum haji dalam pengakuan dan pandangan Allah sebenarnya. Jadi setelah kita pahami secara makna hakikat, baru zahirkan dia dalam bentuk syariat. Kalau kita memang ada dana kita, ada uang kita, ada waktu dan kesempatan kita untuk bisa menunaikan, baru sempurna zahir dan batin. Nah, begitu juga namanya zakat tadi. Zakat secara zahir mengeluarkan sebagian harta kita, ya, 2,5% kita bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, itu dikeluarkan sekali setahun. Namun teknis cara pengeluarannya boleh per hari, boleh per minggu, boleh per bulan. Kalau setahun itu memang udah jatuh temponya. Namun zakat secara makna hakikat, ya kan? Yang mana yang kita zakatkan sebenarnya? Nah, yang kita zakatkan itu adalah diri kita. Itu adalah jiwa kita, itu yang disucikan. Itulah harta yang paling berharga itu adalah ruh itu yang sebenarnya mesti dibersihkan, mesti dia itu ya dikuduskan dia. Nah, itu namanya zakat. Jadi jangan sampai diri kita tadi, ruh kita itu berada dalam keadaan sulumat dan kotor dia. Makanya dikatakan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat dan berzakat. Nah, makanya saya habis sholat kita tuh berzakat. Nah, berzakat secara hakikat, subhanallah, alhamdulillah, Allah, itu mensucikan diri namanya. Nah, dalam zikir tadi, itu zikir syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Zikir syariat sampai ma'rifat itu dalam rangka menzakatkan diri tadi. Itu yang disebut namanya nafsu. Begitu juga namanya puasa tadi.
Puasa secara zahir itu sekali setahun di bulan suci Ramadan, ya, menahan tidak makan dan tidak minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa secara batin tadi itu melazimkan, menyaksikan, menyatakan Allah yang wujud pada diri ini. Itu yang maknanya tuh. Itu yang katakan imsak, menahan. Jangan kamu yang mengaku diri kamu itu yang melihat dan mendengar, itu imsak namanya. Itu puasa tuh. Jadi habis bulan Ramadan masuk Syawal kita tetap puasanya daimun itu, menyaksikan wujud dan sifat Allah sempurna pada diri itu. Itu yang dikatakan Lailatul Qadar. Jadi orang yang memahami makna puasa secara hakikat, pada dirinya terjadi Lailatul Qadar sepanjang hidupnya. Lalu mana makna Lailatul Qadar? Makna Lailatul Qadar secara ilmu ma'rifatnya, dia telah menyaksikan Allah yang nyata dan sempurna pada diri sendiri. Itu yang Lailatul Qadar itu. Begitu juga namanya sholat. Sholat secara zahir, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslim. Beberapa perkataan dan perbuatan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu namanya secara zahir, yang wajib dan yang sunnah. Secara batin, yang mana jiwa kita itu selalu menyatakan Allah, selalu ingat Allah. Jadi kalau ingatnya itu di hati, itu disebut namanya sholat usta. Sholat usta itu duduknya itu di hati, di torikat tuh. Kalau sholat daimun, duduknya itu di hakikat. Ada imun itu maknanya di mana dia sudah menyaksikan Allah yang benar-benar wujud, yang benar-benar nyata pada diri sendiri. Artinya katakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya seorang mukmin kepada Allah. Fananya dirinya di dalam dirinya Allah. Itu maknanya. Jadi tidak lagi terpandang ada diri yang lain di situ selain diri Allah. Jangan ada dua diri di situ. Itu sholat yang daimun. Jadi kalau dalam bahasa penyampaiannya, sholat itu menyaksikan Allah pada diri sendiri. Itu yang secara hakikatnya tadi. Makanya kalaulah lupa pula namanya tadi. Siapa nama ibu tuh? Ibu Tessa. Ibu Tessa, maaf. Aku udah ada tua. jadi gini Ibu Tessa. Jadi ketika kita mau sholat, Ibu Tessa mau takbir kan? Iya. Sebelum takbir, Ibu Tessa sudah menyaksikan Allah pada diri sendiri. Disitulah baru takbir. Disaksikan dulu, baru Allahu Akbar. Contoh, ini contoh Ustaz ya. Ketika Ustadz mau ke rumah Ibu Tessa, ya kan, mau ke rumah nih. Ketika Ustadz masih di rumah, lalu Ibu Tessa mengatakan, Assalamualaikum Ustadz, masuklah Ustadz. Yang pertama. Yang kedua, Ustadz dah sampai di rumah Ibu Tessa, dah sampai di pintu dan lihat. Apa kata Ibu Tessa? Assalamualaikum Ustadz, masuklah Ustadz. Dari dua pernyataan Ustadz tadi, mana yang paling benar dan yang paling tepat cara Ibu Tessa mengucapkan Assalamualaikum dan masuklah Ustadz apa kabar? Sebelum sampai atau setelah sampai? Setelah sampai. Setelah sampai. Setelah sampai udah melihat Ustadz, baru Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz, masuklah Ustadz. Begitulah sholat itu. Saksikan Allah dahulu, udah dilihat Allah pada diri, zatnya pada rahasia, sifatnya pada ruh, asma pada hati, fiilnya pada perbuatan. Udah terlihat Allah pada diri ini, baru Allahu Akbar. Itu memahaminya. Itulah penyempurnaan rukun Islam itu satu paketnya. Jangan dipisah-pisah dia. Ya, kalau jangan dipisah-pisah. Syahadat juga begitu. Jadi syahadat itu bukan melafazkan lagi maknanya, ya.
Syahadat itu sudah betul-betul menyaksikan Allah yang sudah wujud pada diri sendiri, ya, nyata pada diri sendiri. Itu yang syahadat itu, menyaksikan. Itu Bu Tessa. Jadi satu paket dalam rukun Islam.